Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Selanita Putri, Tila Febriana, dan Syabila Ariyanti akan menjelaskan mengenai materi tentang penilaian autentik. Yang pertama yaitu pengertian dari penilaian autentik. Menurut Pusat Kurikulum tahun 2009, penilaian autentik atau authentic assessment adalah suatu proses pengumpulan laporan dan penggunaan informasi tentang hasil belajar siswa dengan menerapkan prinsip-prinsip penilaian, pelaksanaan berkelanjutan, bukti-bukti autentik, akurat, dan konsisten sebagai akuntabilitas publik. Menurut Johnson tahun 2002 mengungkapkan bahwa penilaian autentik memberikan kesempatan luas kepada peserta siswa untuk menunjukkan apa yang dipelajari dan apa yang telah dikuasai selama proses pembelajaran. Menurut Pockey dan Siders dalam Stanford tahun 2007, penilaian autentik diartikan sebagai upaya mengevaluasi pengetahuan atau keahlian siswa dalam konteks yang mendekati dunia real atau dunia nyata. Sedangkan menurut Grant Wiggins tahun 1993 mengatakan bahwa penilaian autentik adalah penilaian yang melibatkan peserta didik dalam persoalan yang berguna untuk pertanyaan penting, sehingga peserta didik harus menggunakan pengetahuan untuk menunjukkan kinerja secara efektif dan kreatif. Richard J. Stings mengungkapkan bahwa penilaian autentik merupakan penilaian kinerja dengan meminta peserta didik atau peserta ujian untuk mendemonstrasikan keterampilan dan kompetensi khusus, yakni dengan mengaplikasikan keterampilan dan kompetensi yang telah dikuasai. Dapat ditarik kesimpulan bahwa penilaian autentik dapat berguna atau dapat berupa penilaian untuk kerja atau performance berdasarkan penguasaan pengetahuan yang telah dipelajari sebelumnya oleh peserta didik. Penilaian autentik mengarahkan peserta didik untuk menghasilkan ide, mengintegrasikan pengetahuan, dan menyempurnakan tugas yang terkait dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam dunia nyata. Selanjutnya yaitu materi mengenai tujuan dari penilaian autentik. Menurut Santoso tahun 2004, untuk menilai kemampuan individu melalui tugas tertentu, menentukan kebutuhan pembelajaran, membantu dan mendorong siswa, membantu dan mendorong guru untuk mengajar yang lebih baik, menentukan strategi pembelajaran, akuntabilitas lembaga, dan meningkatkan kualitas pendidikan. Sedangkan menurut Kunandar, tujuan dari penilaian autentik adalah untuk melacak kemampuan siswa, mengecek ketercapaian kompetensi siswa, mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai siswa, dan menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa. Jadi, tujuan penilaian autentik pada dasarnya adalah untuk mengetahui daya serap siswa dalam pembelajaran dan keberhasilan guru dalam pembelajaran. Tujuan tersebut dapat dijadikan dasar pengetahuan bagi peneliti dalam melakukan penelitian tentang pelaksanaan penilaian autentik dalam pembelajaran tematik. Materi selanjutnya adalah fungsi dari penilaian autentik. Menurut Mansur Mukhlis, fungsi penilaian autentik tersebut ada 3, yaitu fungsi pembelajaran, yang berarti berperan penting dalam peningkatan mutu pembelajaran, dapat memperoleh informasi tentang seberapa besar peserta didik berhasil mencapai kompetensi dasar. Yang kedua yaitu fungsi administrasi. Secara berkala, kantor-kantor wilayah Depdiknas menentukan kualifikasi setiap sekolah apakah termasuk baik, sedang, atau kurang. Dan yang terakhir adalah fungsi bimbingan, untuk menghimpun informasi khusus tentang bakat yang dimiliki oleh peserta didik. Selanjutnya adalah manfaat dari penilaian autentik. Manfaat dari penilaian autentik ada 4, yaitu yang pertama, mengetahui tingkat pencapaian kompetensi selama dan setelah proses pembelajaran berlangsung. Yang kedua, memberikan umpan balik bagi siswa agar mengetahui kekuatan dan kelemahannya dalam proses pencapaian kompetensi. Yang ketiga, umpan balik bagi guru dalam memperbaiki metode, pendekatan, sumber belajar yang digunakan. Dan yang terakhir adalah memberikan informasi kepada orang tua tentang mutu dan efektivitas pembelajaran yang telah dilakukan di sekolah.
Di sini saya akan menjelaskan materi yang selanjutnya, yaitu mengenai prinsip, ciri-ciri, dan karakteristik penilaian autentik. Yang pertama yaitu mengenai prinsipnya. Di sini terdapat 4 prinsip, yaitu yang pertama, proses penilaian harus mencerminkan bagian yang tak terpisah dari proses pembelajaran. Yang kedua, penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata. Yang ketiga, penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metode, dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar. Dan yang terakhir, penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek, baik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang kedua, mengenai ciri-ciri penilaian autentik. Yang pertama yaitu mengukur semua aspek pembelajaran dari mulai aspek sikap, pengetahuan, kinerja, dan hasil atau produksi. Yang kedua, dilaksanakan selama dan sesudah proses pembelajaran berlangsung. Karena autentik itu artinya berkesinambungan, jadi penilaian harus dilakukan guru mulai dari proses pembelajaran sampai dengan berakhirnya proses pembelajaran. Yang ketiga, menggunakan berbagai teknik penilaian dan berbagai sumber atau data penilaian peserta didik. Yang keempat, selain tes, informasi-informasi lain yang mengandung pencapaian kompetensi peserta didik dapat dijadikan bahan dan dalam melakukan penilaian dan dalam mengumpulkan data penilaian peserta didik. Dan yang terakhir, penilaian pengetahuan berbentuk tugas harus mencerminkan kehidupan yang nyata serta pengalaman atau kegiatan yang mereka lakukan setiap harinya. Sedangkan karakteristik penilaian autentik yaitu bisa digunakan untuk tes formatif maupun tes sumatif. Mengukur keterampilan dan kinerja bukan mengingat fakta. Jadi penilaian autentik ini ditujukan untuk mengukur pencapaian kompetensi yang menekankan aspek keterampilan dan kinerja. Yang selanjutnya yaitu berkesinambungan dan terintegrasi. Artinya, dalam melakukan penilaian autentik harus secara berkesinambungan atau secara terus-menerus. Dapat digunakan sebagai feedback. Artinya, penilaian autentik yang dilakukan oleh guru dapat dilakukan sebagai umpan balik terhadap pencapaian kompetensi peserta didik secara komprehensif. Selanjutnya yaitu mengenai langkah-langkah penilaian autentik. Langkah yang pertama yaitu mengidentifikasi standar. Standar merupakan pernyataan yang harus diketahui dan dapat dilakukan oleh peserta didik. Langkah yang kedua yaitu memilih suatu tugas autentik. Dalam memilih suatu tugas ini, perlu mengkaji standar yang dibuat dan mengkaji kenyataan atau dunia yang sesungguhnya. Langkah yang ketiga yaitu mengidentifikasi kriteria untuk tugas. Kriteria yang dimaksud di sini yaitu indikator-indikator dari kinerja yang baik pada sebuah tugas. Dan untuk langkah yang terakhir yaitu menciptakan standar kriteria atau rubrik. Rubrik dibagi menjadi dua, yaitu rubrik analitis dan rubrik holistik. Selanjutnya yaitu jenis-jenis penilaian autentik. Yang pertama yaitu penilaian proyek. Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap tugas yang diselesaikan oleh peserta didik menurut periode atau waktu tertentu. Nah, yang kedua yaitu penilaian kinerja. Penilaian autentik melibatkan partisipasi peserta didik khususnya dalam proses dan aspek-aspek yang akan dinilai. Nah, yang ketiga yaitu penilaian portofolio, yaitu merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik. Yang keempat yaitu jurnal, yaitu merupakan tulisan yang dibuat siswa untuk menunjukkan segala sesuatu yang telah dipelajari oleh atau diperoleh dalam proses pembelajaran. Nah, yang terakhir yaitu penilaian tertulis. Penilaian tertulis terdiri dari memilih atau menyuplai jawaban dan uraian. Memilih jawaban terdiri dari pilihan ganda, benar salah, ya tidak, menjodohkan, dan sebab akibat. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Semoga makalah
yang kami buat. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.